Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Rizky Kurniawati, NIM 062 selaku moderator, kemudian Deviananda Yunitasari, NIM 070, dan Muhtaratun Nafia Ustada, NIM 072. Baik, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS semester 3 pada mata kuliah riset operasional yang mana diampu oleh Ibu Paramita Nerisa Fitra, SST, MKOM. Baik, kami mulai presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Nova. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual dulu, di mana kami juga sudah menyiapkan soalnya, yaitu Pak Doni adalah salah satu karyawan yang bekerja di PT Sepatu Indonesia. Pak Doni menjabat sebagai manajer di sana, dan PT Sepatu Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi suatu produk, yaitu sepatu sekolah. Suatu hari, Pak Doni diminta untuk memperhitungkan peramalan permintaan pasar sepatu sekolah untuk 3 bulan ke depan. Nah, di bawah ini merupakan tabel data permintaan sepatu untuk 5 bulan yang lalu. Di bulan pertama, kita lihat jumlah permintaan per bulannya adalah 10 dengan frekuensi 20. Dan di bulan kedua, yaitu permintaannya adalah 14 dengan frekuensi 13. Begitupun seterusnya. Nah, di bawah ini terdapat total dari frekuensi, yaitu 20 ditambah 13, ditambah 17, ditambah 20, dan ditambah 30 adalah 100. Kemudian di sebelahnya adalah distribusi kemungkinan yang didapat dari frekuensi bulan pertama dibagi dengan total frekuensi. Misalkan 20 dibagi 100 adalah 0,2. Kemudian untuk di bulan kedua distribusi kemungkinannya yaitu 13 dibagi dengan 100 yaitu 0,13. Sebelahnya adalah kolom distribusi kumulatif. Di distribusi kumulatif untuk bulan pertama ini nilainya sama dengan distribusi kemungkinan bulan pertama, yaitu sama-sama 0,2. Tetapi berbeda di bulan keduanya karena untuk distribusi kumulatif bulan kedua ini didapat dari distribusi kumulatif bulan pertama ditambah distribusi kemungkinan bulan kedua, yaitu 0,2 ditambah 0,13, sama dengan 0,33. Begitupun seterusnya. Nah, ini untuk angkanya 1, angka terakhirnya 1 berarti perhitungannya benar. Kemudian kolom selanjutnya yaitu dikali 100. Ini untuk memudahkan perhitungan manual. Dan di kolom selanjutnya yaitu interval, yaitu untuk menandakan misalkan 0,20 yaitu perhitungan per bulannya, permintaan per bulannya adalah 10. Untuk interval 21 sampai 33, permintaan per bulannya adalah 14, dan seterusnya. Dan di paling kanan sendiri yaitu adalah angka random. Di sini kami mengambil acak dari angka-angka yang sudah ada. Nah, untuk tabel yang di bawah ini adalah untuk menyelesaikan soalnya, yaitu memperkirakan permintaan sepatu di 3 bulan ke depan. Jadi yang pertama yaitu periode permintaan yang pertama dengan random value 68 dengan total jumlah permintaan yaitu 12, di mana kita lihat di interval jika random value-nya 68 yaitu masuk di 51 sampai 70 dengan jumlah permintaannya adalah 12. Periode permintaan kedua, random value-nya yaitu 99, kita lihat masuk di interval 71 sampai 100.
dengan jumlah permintaannya adalah 4. Periode permintaan yang ketiga, random value-nya yaitu 80, masuk di interval 71 sampai 100, yaitu sama, jumlah permintaannya adalah 4. Nah, untuk random value ini, nilainya tidak akan sama setiap akan melakukan simulasi, dikarenakan nilai angka random akan berubah-ubah setiap kali kita melakukan simulasi. Kemudian, jumlah permintaannya kita jumlah, yaitu 20. Dan untuk rata-ratanya 20 dibagi dengan jumlah periode permintaan yaitu 3, yaitu hasilnya 6,67. Jadi rata-ratanya kita bulatkan per bulan adalah 7. Nah, untuk rata-rata ini di perhitungan manual dan di mini simulasi, jika hasilnya berbeda itu dikarenakan perbedaan di angka randomnya. Dan disarankan untuk tidak sering melakukan simulasi karena nantinya kemungkinan permintaan tidak akan akurat. Begitu. Jadi langsung saja kita masuk ke mini aplikasinya dengan klik button buka aplikasi. Oke, kita klik. Selamat datang di aplikasi simulasi Monte Carlo dan kita klik mulai. Baik, kita mulai simulasikan kasus dari Pak Doni tadi ke mini aplikasi simulasi Monte Carlo. Kita inputkan data yang pertama di bulan pertama, permintaan per bulannya sebanyak 10 dengan frekuensi 20. Kemudian kita klik simpan untuk menyimpan data yang kita input. Kemudian data akan muncul di tabel hasil input data. Kemudian selanjutnya kita isi ke bulan yang kedua dengan permintaan per bulan sebanyak 14 dan frekuensinya sebanyak 13. Kemudian kita klik simpan. Dan akan muncul di hasil input data. Kemudian selanjutnya bulan ketiga dengan permintaan per bulan sebanyak 15 dan frekuensi sebanyak 17. Selanjutnya untuk bulan keempat, permintaan ada sebanyak 12 dengan frekuensi sebanyak 20. Kemudian kita klik simpan. Dan untuk bulan yang kelima, terdapat permintaan per bulannya adalah 4 dengan frekuensi sebanyak 30. Dan kemudian kita simpan. Nah, semua data dari bulan pertama hingga bulan kelima sudah masuk pada tabel hasil input data dengan distribusi kemungkinan dan distribusi kumulatif sama dengan kasus yang dihitung dengan perhitungan manual tadi. Bahwasanya distribusi kemungkinan ini adalah hasil dari pembagian frekuensi pada bulan tersebut dibagi dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Jadi pada distribusi kemungkinan yang pertama di bulan pertama adalah 20 frekuensi pada bulan pertama dan dibagi 100. Hasilnya adalah 0,2, begitu juga seterusnya. Kemudian untuk distribusi kumulatifnya, untuk bulan yang pertama adalah sama dengan distribusi kemungkinan yang pertama juga. Kemudian yang untuk kedua, ini adalah jumlah dari distribusi kumulatif yang pertama dengan distribusi kemungkinan yang kedua, sehingga didapatkan hasil 0,3 dan seterusnya. Kemudian kita next untuk lanjut ke tahap selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Deviananda. Baik, selanjutnya adalah from input data untuk simulasi permintaan masa yang akan datang.
Nah, di sini nantinya periode permintaan ini kita akan sesuaikan dengan studi kasus yang ada, bahwa periode permintaan yang diminta adalah selama 3 bulan ke depan. Untuk nilai random value ini nantinya akan berubah-ubah karena menggunakan sistem dari Excel. Sehingga apabila nantinya disimpan, maka pada tabulasi ini, pada bagian random value ini nantinya akan berbeda ketika di enter. Langsung saja kita simulasikan. Untuk yang pertama yaitu periode pertama untuk 1 bulan ke depan. Kita enter. Nah, di sini nilai random value-nya adalah 6. Tapi ketika kita klik simpan, ada notifikasi, kita klik yes saja. Nah, di sini random value-nya ada 19 karena di sini di bagian kolom ini itu merupakan angka random yang langsung dibuat dari Excel. Jadi ini tetapi jika di tabel ini tetap nilainya adalah 19 walaupun di sini berubah-ubah. Karena kita akan menyesuaikan sesuai dengan soal, maka random value-nya ini akan kita ganti sesuai dengan soal yang tadi, yang pertama, yaitu nilai randomnya adalah 68. Kita ketikkan saja 68. Kemudian untuk jumlah permintaannya kita lihat hasilnya adalah 12. Dapat kita lihat juga pada tabel yang pertama di sini bahwa random value 68 berada di interval antara 51 sampai dengan 70 dan memiliki permintaan sebanyak 12. Maka sama. Kemudian periode permintaan yang kedua. Kita klik di sini. Nah, ini nilai randomnya yang berubah-ubah. Kita klik simpan saja. Yes. Nah, di sini nilai random value-nya 73. Tapi karena kita menyesuaikan dengan soal, maka kita di sini akan rubah nilainya, yaitu menjadi 99. Nah, di sini jumlah permintaannya ada 4. Kita lihat nilai random 99 berada di interval 71 hingga 100 dengan permintaan sebanyak 4. Lanjut ke periode permintaan ketiga. Sama, nilai random di sini akan berubah-ubah. Kita klik simpan saja. Yes, nah di sini ada 72. Karena di soal tadi yang di soal ada 80, randomnya adalah 80, maka kita ketikkan saja di sini angka 80. Nah, untuk nilainya berarti ada 4. Kita lihat di sini nilai random 80 berada di interval antara 71 dengan 100 dengan nilai permintaannya adalah 4. Nah, oke. Selanjutnya, di sini merupakan jumlah periode yang ada. Di sini periodenya ada 3, berarti di sini ada 3. Kemudian jumlah di sini diperoleh dari jumlah permintaan 12 ditambah 4 ditambah 4, maka hasilnya ada 20. Dan kemudian rata-rata ini sama diperoleh dari 20 dibagi dengan jumlah periode yang ada. Hasilnya adalah 6,7. Maka dapat kita bulatkan ke dalam bentuk huruf angka nominal, yaitu sebanyak 7 buah. Rata-rata permintaan per periode adalah 7 buah. Nah, akan tetapi jika nilainya tadi tidak kita ubah karena menggunakan sistem dari aplikasi, maka kita bisa buktikan sekali lagi. Seperti ini, kita hapus saja di sini. Kita hapus. Kita masukkan periode yang pertama. Nilai randomnya akan berubah. Kita lihat. Nah, angkanya ada 6. Kita lihat bahwa random value 6 berada di interval antara 0 sampai dengan 20. Maka permintaannya adalah 10. Sini juga 10. Kemudian kita inputkan lagi untuk
periode kedua, kita lihat, nah di sini random value-nya adalah 16. Kita lihat berapa nilai dari jumlah permintaan random value 16. 16 berada di interval 0 sampai 20, maka permintaannya adalah 10. Kemudian lanjut saja ke periode permintaan ketiga. Kita klik simpan. Yes, di sini ada random value-nya adalah 52. Kita lihat 52 ada di jumlah permintaannya adalah 12. Berada di interval 51 hingga 70. Maka permintaannya adalah 12. Sudah sesuai. Nah, ini simulasi yang didapatkan dari aplikasi ini. Totalnya ada 32 dengan rata-rata 10,7 dan rata-rata permintaan per periodenya adalah 11 buah. Jadi apabila kita melakukan simulasi secara manual maupun secara aplikasi, tentunya random value ini akan berbeda. Tetapi pada aplikasi ini, jika random value-nya diisikan sesuai dengan perhitungan manual, maka juga bisa dilakukan. Tetapi jika ingin random value-nya ini sesuai dengan sistem, secara acak, benar-benar acak menggunakan bantuan dari Excel, maka hasilnya adalah seperti ini nilainya. Baik, demikian dari presentasi mengenai aplikasi menggunakan metode Monte Carlo dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.